Ya, sahabat Seruya dimanapun Anda berada, yang berada di kawasan wilayah Luwu dan Tanah Toraja, berbahagia sekali kita bertemu kembali dalam Koran Seruya hari ini. Ya, dan kita hari ini fokus akan membahas berkaitan dengan zakat. Kita tahu bersama bahwa terhitung kurang lebih ya mungkin 15-14 hari kita akan masuk di bulan di hari raya Idul Fitri. Ada satu hal yang menjadi pertanyaan kita, bahwa apakah kita sebagai umat muslim sudah melaksanakan kewajiban membayar zakat, apakah sekarang atau nanti? Nah, untuk membahas hal tersebut saya tidak sendiri, saya bersama Ketua Basnas Kota Palopo, yaitu Bapak As'ad Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya panggilnya Pak As'ad tadi ya? Iya Pak, yang santai saja. Ya, berbahagia sekali ya, saudaraku umat muslim di mana saja berada. Kita ingin tahu, apakah pihak Basnas Kota Palopo ini sudah melakukan kegiatan-kegiatannya, apakah memang dari awal pertama bulan Ramadan atau nanti pada waktu tertentu atau gimana nih? Ya Pak Asad, silakan. Baik Pak Yan. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sahabat Seruya dan seluruh umat muslim se-Kota Palopo saat ini tetap dalam kondisi yang sehat, mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Amin. Amin. Apa yang Pak Yan sampaikan, alhamdulillah, Basnas Kota Palopo sebelum masuk bulan suci Ramadan, 2 pekan, ya. Sebelum masuk ya? Sebelum masuk ya, 2 pekan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Basnas Kota Palopo telah memanggil seluruh stakeholder yang ada, ke kantor Basnas, ya. Kalau boleh saya sampaikan Pak, stakeholder itu ya termasuk di dalamnya Bapak pejabat wali kota Palopo, waktu itu dihadiri oleh selaku pimpinan daerah ya. Pimpinan daerah, diwakili oleh Bapak Asisten 3. Terus hadir juga Bapak Kabakesra, kami juga undang Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, terus Majelis Ulama Indonesia, terus dari unsur organisasi Islam, ada perwakilan dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, seperti itu, dari lembaga Amil Zakat juga semua ada. Lengkap. Semua lengkap Pak. Masjid-masjid ya. gimana? Masjid juga ada keterwakilan, ya, seperti Masjid Jami, Masjid Agung, ya. Kita keterwakilan itu semua kami undang untuk mendiskusikan, ya, mendiskusikan sehingga kesepakatan itu lahir, ya. Tujuan kesepakatan itu demi stabilitas dan persatuan kita umat muslim di Kota Palopo, itu sasaran utamanya. Alhamdulillah, jadi pada saat itu diputuskan secara mufakat, ya, secara mufakat Pak, bahwa zakat fitrah, infak rumah tangga muslim, terus fidyah dan infak haji itu disepakati saat itu. Nilainya atau apa? Secara nilai juga disepakati dan tata caranya juga pun kita bicarakan. Nah, kalau untuk Pak Yan, saya sampaikan saja, ini kesempatan sangat baik buat kami untuk memberikan informasi itu. Jadi zakat fitrah untuk tahun 2025 ini atau 1446 Hijriah itu terbagi atas 3 kategori. Ya. Zakat fitrah. Zakat fitrah, 3 kategori Pak. Kategori pertama itu setara atau senilai dengan Rp45.000 per jiwa. Nilai uang. Nilai uangnya. Kalau nilai bahan makanan atau selama ini biasanya kalau kita itu menghitungnya beras Pak ya. Umumnya beras. Umumnya beras, ya, umumnya beras.
itu setara dengan 2,5 sampai dengan 2,8 kilogram. 2,5 sampai 2,8 kilogram Saya mau beras. ini dulu, Pak As'ad bicara soal beras. Ini kan ada premium, ada beras apa gitu. Nah, iya, betul. Nah, saya lanjutkan sedikit, Pak, ya. Jadi 2,5 sama 2,8 kalau dalam bentuk kilo. Kalau dalam bentuk liter itu 3,5 liter, ya. Nah, tadi pertanyaannya Pak Yan terkait premium, ada yang setengah dan sebagainya. Gitu. Makanya di Palopo ini kita menentukan 3 kategori, Pak. Ya, jadi kategori pertama tadi itu 45.000, kategori keduanya itu 40.000, dan kategori ketiga itu 35.000. Ya, nah itulah untuk menyesuaikan dengan apa yang Pak Yan tanyakan tadi. Karena ada masyarakat kita yang mungkin mengkonsumsi yang premium, ya harganya mungkin bisa sampai 16 sampai 17 ribuan, kan. Ada yang mengkonsumsi ya sekitar posisi 12.000 sampai. Soalnya kan biasanya kan dikasih jenis tertentu, terus terang kita ini nggak ngaku ini, pasar. Saya ini kok berasnya gini, kok disuruh yang begitu. Tapi kan sekali setahun, Pak. Sekali setahun, ya. Ini maaf ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita rezeki setahun ini. Logika sederhana, Pak Yan, ya mohon maaf. Mohon maaf sekali juga kepada seluruh umat Muslim. Tidak bermakna bercanda atau memberatkan. Ya masa sih 45.000 setahun ya. Kita, dan kalau dibandingkan dengan nikmatnya Allah yang kita nikmati setahun itu. Nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung kan, Pak ya. Tapi itu kembali lagi kepada pemahaman kita semua dan keikhlasan, Dan kita ingat bahwa zakat ini, zakat fitrah ini khususnya itu ya wajib, Pak, ya tidak bisa ditinggalkan. Dan zakat fitrah itu izin Pak Yan, Pak Yan kan sudah tahu ini, tidak ada itu zakat fitrah di luar bulan suci Ramadan, Pak. Ya Bapak cari di mana-mana itu nggak ada itu, Pak. Jadi jangan punya pemikiran nanti di luar bulan suci Ramadan Bapak tidak bakalan dapat lagi zakat fitrah. Sudah ditentukan. Sudah ditentukan, dan lahirnya zakat fitrah, Pak Yan, itu memang adanya di bulan suci Ramadan. Dan zakat fitrah itu sasarannya kepada orang yang hidup di bulan suci Ramadan. Karena memang ditentukan itu di bulan Ramadan. Memang lahirnya di bulan Ramadan saja itu zakat fitrah. Iya kan? Baik, sahabat menarik sekali bahwa ternyata zakat fitrah yang kita bayarkan ini ada ketentuan yang harus diketahui. Jadi nilainya, bentuk barangnya dan sebagainya. Namun sebelum kita bahas kembali, kita ikuti informasi yang lewat. Universitas Kurnia Jaya Persada atau UKJP Kota Palopo salah satu universitas yang maju dan berkembang di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya UKJP Palopo memiliki Fakultas Kedokteran dan saat ini telah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Fakultas Kedokteran UKJP Palopo berkomitmen untuk menghasilkan lulusan dokter yang memiliki multipotensi untuk bekerja sesuai praktisi di fasilitas kesehatan tingkat primer maupun tingkat lanjut. Sebagai pendidik, sebagai peneliti, atau melakukan pekerjaan lain yang terkait sebagai agen perubahan dan pembangunan sosial. Dengan fasilitas perkuliahan yang modern dan kampus yang representatif, Fakultas Kedokteran UKJP Palopo memiliki program studi sarjana kedokteran. Program kedokteran ini adalah program pembekalan akademik pada jenjang strata 1 atau sarjana, yang merupakan tahap pertama dari serangkaian perjalanan akademik mahasiswa Fakultas Kedokteran untuk menjadi seorang dokter. Fakultas Kedokteran UKJP Palopo juga menerima mahasiswa baru untuk program profesi. Program pendidikan profesi dokter merupakan program pemantapan dan pengaplikasian pembelajaran dari pendidikan akademik yang meliputi pembekalan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan seorang dokter. Nah, bagi adik-adik lulusan SMA atau SMK dan sekolah sederajat lainnya yang bercita-cita jadi dokter dan ingin berkuliah di Fakultas Kedokteran,
Tidak usah jauh-jauh kuliah di kota Makassar atau Pulau Jawa. Fakultas Kedokteran UKJP Palopo salah satu pilihan yang siap dan berkomitmen untuk menghasilkan lulusan dokter handal dan unggul. Silahkan daftar melalui link penerimaan mahasiswa baru UKJP Palopo pmb.ikbkjp.ac.id atau datang langsung ke kampus Fakultas Kedokteran UKJP Palopo di Jalan Pemuda, Kelurahan Takalala, Kota Palopo. Ya, sahabat Surya, kembali lagi dalam koran Surya hari ini. Kita mengurai berkaitan dengan masalah zakat. Tadi sudah dijelaskan bahwa zakat itu ada yang berbentuk uang dan juga barang. Barang juga itu tadi sudah dijelaskan lengkap oleh Pak As'ad. Nah, Pak As'ad, kita tahu bersama bahwa dulu, ini bicara dulu, kita itu afdol kalau bayarnya itu pas malam takbir. Ya. Nah, sekarang ini saya dengar-dengar katanya kalau boleh awal Ramadan sudah harus bayar. Ini kenapa ini? Iya. Silakan, Pak Asad. Makasih Pak Yan. Kita lanjutkan ya. Jadi izin saya memberikan pemahaman sedikit bahwa menunaikan zakat fitrah itu ya dapat diserahkan dengan nilai rupiah dan juga bisa berbentuk barang ya, atau dalam hal ini sebenarnya bukan barang ya, paling tepatnya bahan makanan pokok ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan terkait dengan zakat fitrah yang ada di Kota Palopo. Itu ada 3 kategori ya. Ya, kategori pertama 45.000, kedua 40.000, dan ketiga 35.000. Terus saya izin Pak, saya tambahkan dulu sedikit sebelum pertanyaannya Bapak saya jawab. Selain zakat fitrah, itu kita juga atau Basnas Kota Palopo telah menentukan infak rumah tangga Muslim. Ya, itu nilainya 40.000. Ya, terus ada fidyah nilainya juga sebesar 30.000 dan itu nilai yang terendah. Ya, nah, kalau mau berfidyah di atasnya itu ya silakan. Terus untuk infak haji kami di Basnas Kota Palopo sudah menentukan nilainya bagi jamaah haji yang akan berangkat tahun ini itu infak hajinya senilai 1 juta per orang atau per jamaah. Tapi Pak Asad, ini berlaku yang haji ini baru tahun ini? Untuk 2025 ini. 2025 ya akan berangkat ya. Nah, terus terkait dengan yang disampaikan tadi bahwa sebaiknya kapan ini zakat fitrah ditunaikan ya. Memang zakat fitrah itu bukan dibayar ya Pak ya. Itu ditunaikan. Karena ini wajib Pak ya. Wajib. Gitu ya. Dan ini rukun Islam yang ketiga. Ya, rukun Islam kalau boleh sedikit saya ulang Pak. Rukun Islam kan ada syahadat. Ya, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat. Zakat ini ada 2 Pak. Ya. Dan dua-duanya wajib. Zakat fitrah dan zakat mal. Ya. Nah, seperti itu. Jadi di luar dari zakat ya itu sunnah ya. Terus puasa saat ini kita lagi jalankan. Mudah-mudahan puasanya Pak Yan sampai ya. Ya, dan bisa klop sampai akhir gitu ya. Jadi supaya hadiahnya juga lengkap. Iya, lengkap. Dan terakhir itu adalah haji. Nah, haji pun juga biasa orang menyebutnya bagi yang mampu. Saya memberi pemahamannya bagi yang mampu di sini bukan mampu dari sisi harta, tapi mampu mendatangkan panggilannya Allah. Berjuang mendatangkan panggilannya Allah, kan gitu. Karena banyak yang berharta juga tidak bisa ke sana, karena belum dapat panggilan. Jadi mampunya di sini adalah mampu mendatangkan panggilan Allah. Meniatkan. Meniatkan dan niatnya itu mendatangkan panggilan Allah ya. Jadi kembali zakat fitrah itu ya saya tidak perlu bahas masalah syar'inya ya. Ya, karena ini sifatnya secara umum. Kami di Basnas dan memang ulama juga menyampaikan kepada kita semua sebaiknya zakat itu ditunaikan di awal-awal puasa. Alhamdulillah untuk di Kota Palopo ya seperti di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa sudah kita pertemukan, bahkan kami sudah mengumpulkan seluruh unit pengumpul zakat di setiap masjid UPZ ya.
UPZ Masjid Sekota Palopo itu sepekan sebelum Ramadan. Itu kegiatannya ada di bimbingan teknis waktu itu di kantor Kementerian Agama, ya di Jalan Andi Tada. Itu kita sudah ingatkan bahwa tolong disampaikan kepada seluruh jamaah masjid agar zakat ini ditunaikan di awal-awal Ramadan. Ya, dan UPZ Masjid juga harus siap, Pak. Ya, jangan cuma disampaikan, tapi UPZ-nya juga tidak siap. Kesiapannya itu dalam bentuk apa itu? Kesiapannya ya minimal sekali mereka ada juga di masjid. Jangan sampai nanti ada yang mau tunaikan zakat, UPZ-nya nggak ada di tempat. Saya pernah mengalami itu. Iya kan gitu ya, nggak di tempat. Terus paling tidak juga dia memberikan ya ada tanda-tanda lah atau apalah di masjid bahwa disinilah tempat penerimaan zakat, tempat khusus. Mungkin ada meja atau apa disiapkan supaya jamaah kita, umat kita tahu bahwa di situ tempat penyaluran zakatnya. Ada yang memberlakukan dia menerima biasanya setelah sholat subuh. Ya, ada juga diumumkan diumumkan Pak. Setelah sholat subuh, ada juga yang mengumumkan setelah sholat subuh, ada juga setelah sholat asar kan gitu. Alhamdulillah dari perkembangan pantauan kami saat ini Pak Yan, alhamdulillah sudah cukup banyak masyarakat kita umat Muslim Sekota Palopo ini yang sudah mentunaikan zakat fitrahnya. Ini menyangkut komunikasi gimana ini? Ini sahabat seru ya bicara soal tadi tempat-tempat menerima zakat fitrah itu ada yang mungkin tidak berkomunikasi dengan Basnas ya. Saya melaksanakan sendiri nih. Tetapi sejauh ini apa sih yang diharapkan oleh Basnas ketika bulan Ramadan ini semuanya itu koneksi terjadi komunikasi yang baik. Silakan. Jadi sahabat Suruyah yang saya hormati umat Muslim ya, yang kami muliakan, kita sangat berharap bahwa stabilitas dan persatuan itu kita jagalah dengan sebaik-baiknya. Mohon dengan sangat ya koordinasilah dengan Basnas apabila akan melakukan proses pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat karena di dalam proses pengumpulan zakat izin Pak itu jelas sekali ketentuan di negara kita. Ada Undang-Undang 23 tahun 2011 ya tentang pengelolaan zakat. Ya, jangan sampai karena di sana ada sanksinya. Gitu ya. Jangan sampai kita masuk dalam kriteria yang tidak yang keliru atau maaf bahasa sederhana mungkin disebutnya ilegal, ya akhirnya bisa berdampak hukum kan begitu. Berarti ini kan ada pengawasan dari Basnas ya? Iya, betul Pak. Ya, jadi untuk amannya disarankan berzakatlah ke unit pengumpul zakat di masjid-masjid yang sudah kita tentukan ya. Dan saya kira masyarakat umumnya di Kota Palopo sudah paham itu. Ya, sangat paham karena UPZ Masjid pun sudah mengumumkan ya. Dan sekitaran rumah-rumah kita kan ada banyak masjid ya, dan itu tentu sudah didengar insya Allah. Iya, baik sahabat seru ya, menarik sekali ya bahwa ternyata di Kota Palopo ini Basnas ya sudah melakukan koordinasi dan komunikasi. Bahkan saya tadi dapat informasi bahwa ada rapat paripurna ini berkaitan dengan zakat ini dengan stakeholder. Namun sebelum lanjut kita ikuti informasi-informasi berikut ini. Kabar gembira bagi seluruh pegawai di Pemkot Palopo. Pekan depan Pemkot akan mencairkan THR bagi para ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepala BPKAD Kota Palopo Raudatul Jannah mengatakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 yang mengatur tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, termasuk ASN, P3K, prajurit TNI Polri, hakim, serta para pensiunan. Pemerintah Kota Palopo telah menyiapkan hal tersebut. Saat ini peraturan pemerintah telah diterbitkan dan selanjutnya akan diikuti dengan penerbitan petunjuk teknis oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Rencananya pencairan dana akan dilakukan pada hari Kamis 20 Maret 2025 sebelum memasuki cuti bersama. Lanjut Raudatul, tak hanya ASN yang akan menerima THR,
tetapi juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sudah terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Palopo. Berdasarkan data, sebanyak 167 orang guru telah diangkat pada tahun 2022. Menurut Raudatul, besarnya anggaran THR Kota Palopo sama dengan besaran gaji yang dikeluarkan setiap bulan, di mana total gaji ASN setiap bulan mencapai kurang lebih 22 miliar, sehingga THR dan gaji ke-13 secara otomatis memiliki nilai yang hampir serupa. Gaji ASN untuk Kota Palopo itu kurang lebih 22 miliar. Jadi otomatis untuk gaji ke-14-nya itu hampir sama juga dengan itu, kurang lebih. Kalau ini kan baru peraturan, baru PP ini turun. Nanti akan ada Duknisnya turun dari Kemenkeu dan Kemendagri. Tapi kami rencananya ada di tanggal 20. Sebelum kita cuti bersama. Sementara itu di daerah lain seperti Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur hingga saat ini belum membahas soal tunjangan hari raya. Sebelumnya diberitakan Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara atau ASN. Merujuk surat keputusan bersama 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh antara tanggal 31 Maret atau 1 April 2025. Dengan kata lain, THR PNS 2025 akan dicairkan mulai Senin 17 Maret 2025 atau awal pekan depan. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia, Seruya TV mengabarkan. Ya, sahabat Surya, kembali lagi bersama kita dalam Koran Surya hari ini, dan kita hari ini membahas berkaitan dengan pengelolaan zakat oleh Basnas Kota Palopo. Ada Bapak kita ini dari Basnas, Pak Asad ya. Ya, tadi Bapak sudah bicara tentang kapan itu sebenarnya harus dibayar. Ya. Nah, mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum saya tanya yang lain. Baik, Pak. Jadi ini Pak Yan ini luar biasa semangatnya ini. Soalnya kan kita kurang ini pemahaman. Iya, biasanya kalau jam-jam segini Pak Yan sudah mulai kendor-kendor sedikit. Lampunya udah ternyata makin semangat saya lihat. Ya, jadi izin Pak Yan, sekali lagi saya sampaikan, sebaiknya dan sebagusnya ya mentunaikan zakat fitrah itu di awal-awal Ramadan ya. Kalau misalnya saat ini belum ditunaikan, ya kami harapkan dan himbau kepada seluruh umat muslim sekota Palopo, ya marilah kita segera mentunaikan itu di UPZ masjid. Salah satu pertimbangannya, jika ya dana zakat kita ini telah ditunaikan ya ke UPZ masjid, tentu UPZ masjid ya juga bisa bersegera mendistribusikannya. Oh, begitu ya. Iya, bersegera mendistribusikan. Nah, kalau sudah didistribusikan, insya Allah ya kita berdoa semua, apa yang menjadi harapan kita itu bisa segera diterima oleh saudara kita yang memang membutuhkan, sebagaimana yang ditentukan dalam surah At-Taubah 60, bahwa yang boleh menerima zakat itu adalah 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 itu mualaf, 5 itu rikof, 6 itu gorimin, 7 itu sabilillah, dan 8 ibnu sabil. Pak Asad, saya mau tanya itu, saya tidak dengar tadi Pak Asad bilang yatim piatu. Izin, menarik ini Pak Yan bertanya. Jadi izin Pak Yan, saya menyebut itu, saya tidak berani juga menambah-nambah atau kurangi gitu ya. Karena ini surah At-Taubah 60 Pak. Iya, surah At-Taubah 60. Bisa Pak Yan nanti cek lah. Di dalam surah At-Taubah 60 tidak menyebutkan yatim piatu. Oh, begitu gitu Pak Yan. Kecuali kalau mungkin ada nanti yang revisi, tapi siapa yang revisi ya? Dari atas. Dari atas kan gitu Pak. Jadi pemahamannya begini, yatim piatu itu pemahamannya lebih umum Pak. Nah, lebih umum. Jadi yatim piatu itu dalam surah At-Taubah 60 tidak terima zakat. Ya, hanya saja bila dia yatim piatu dan kondisinya miskin,
Status ya, statusnya. Statusnya miskin atau dia fakir. Jadi bukan karena yatimnya, karena statusnya miskin. Saya ini yatim piatu nih, Pak Asad. Iya, Pak Yan yatim piatu. Masa saya mau terima zakat kan gitu ya? Iya. Atau sederhananya, maaf ya, ambil contoh yang lebih inilah. Yusuf Kalla kan yatim piatu. Yatim piatu tuh. Ya masa diberikan zakat kan yang gitu. punya kendaraan. Gitu Pak. Jadi statusnya, statusnya dia yatim piatu karena statusnya miskin. Nah itu yang dapat. Gitu Pak. Ya, baik. Sahabat Surya, bicara soal zakat fitrah. Nah ini yang penerima ini kadang-kadang bertanya-tanya. Iya. Saya dapat nggak nih? Iya. Atau memang dari Basnas itu sudah punya data? Iya. Satu. Iya. Yang kedua, bagaimana yang juga didata oleh yang mengambil, mengumpulkan. Nah ini gimana ini? Iya, jadi wah makin luar biasa. Wah luar biasa ini. Iya. Saya ini terus terang ini masih belum tahu semua nih. Iya, makin luar biasa dan ini betul-betul saya harus siap menjawab dengan sebaik-baiknya supaya tidak keliru ya. Jadi inilah tugas dari unit pengumpul zakat. Ya, kenapa pengelolaan zakat fitrah itu kita arahkan atau kami Basnas arahkan full ke masjid karena batas penyalurannya sangat terbatas, Pak. Zakat fitrah itu harus tuntas dan habis disalurkan sebelum khatib naik mimbar di 1 Syawal. Iya, seperti itu, Pak. Yang kedua juga, kenapa kami getol sekali mengingatkan agar segera menunaikan zakat fitrah? Karena kalau ditunaikan di akhir-akhir, itu proses penyalurannya itu cukup rumit, Pak. Wah, pencatatannya, penerimaannya, mendeteksi masyarakat kita yang memang benar boleh terima. Belum cuaca, belum kalau dia dalam bentuk beras misalnya, maaf ya. Ya, dan itu harus dibagikan. Kita harus mungkin Pak, kita harus cari barangkali alat transportasi tambahan ya untuk mengantarnya dan sebagainya. Dan itu tidak ada biaya pengantaran. Ya, sebenarnya sih ada, Pak. Kan ada namanya tadi biaya amil itu amil. Cuman ya artinya kan izin, Pak. Saudara-saudara kita yang mengelola itu kan juga ada yang harus ditangani yang lain juga. Apalagi kalau di akhir-akhir Ramadan itu kan ya keluarga juga butuh untuk di backup dan sebagainya. Jadi ini masing-masing kita marilah saling memahami. Ya, kalau tidak ada hambatan saat ini kita tunaikan ya kenapa sih harus ditunda di akhir kan gitu ya. Ya, diselesaikanlah secepatnya supaya amil-amil kita di masjid ini bisa juga nyaman, membagi dan tidak salah sasaran. Itu yang paling tepat. Ya, baik. Sahabat seru ya, bicara soal pengumpul zakat. Nah, ini kan ini saya alami ya, Pak Asad. Saya cari masjid yang terdekat. Tetapi ternyata Pak Asad bilang bahwa itu harus ada komunikasi yang dengan Basnas. Nah, apakah kalau dia tidak melakukan komunikasi dengan Basnas itu, maaf ini, apakah itu pengumpul ilegal atau di mana ini, maaf ini? Ya, jadi mengantisipasi yang ditanyakan Pak Yan, itu terima kasih Pak ya, karena ada regulasi bahwa yang berhak atau yang boleh dan berwenang mengelola zakat itu di Indonesia yang ditentukan cuma Basnas, Pak. Ya, dibantu oleh lembaga amil zakat. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga jika ada yang mengurusi zakat di luar dari Basnas, ya maaf, itu yang kami sampaikan tadi itu yang tidak sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang ada. Dan itu ada risiko. Ya, ada risikonya, Pak. Ada ya, Pak? Ya, ada, Pak. Tapi enggak usah lah dibahas risiko itu. Ini lagi puasa kan gitu ya. Nah, cukuplah bahwa kalau memang akan mengelola zakat atau mengumpulkan zakat, koordinasilah dengan Basnas. Nah, kalau unit pengumpul zakat yang sudah kami tetapkan itu sudah pasti karena itu di-SK-kan oleh Basnas ya. Artinya apa? Kewenangan Basnas diturunkan ke unit pengumpul zakat. Nah, seperti itu. Nah, saya lanjutkan yang tadi ya proses. Sebelum dilanjutkan. Oh ya, silakan. Pak Asad. Ya, sahabat Seruya sebelum sambil Anda penasaran berkaitan dengan zakat ini, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut. Selesai SMA, bingung mau kuliah di mana? Lagi cari kampus di Lubuk Raya yang sudah terakreditasi unggul dan punya segudang pilihan jurusan? Mau jurusan ekonomi atau akuntansi? Pasti ada. Suka dunia sains dan teknologi? Kami punya. Tertarik jurusan kesehatan, keguruan, atau agama?
Jangan khawatir, semua tersedia. Bahkan kalau kamu ingin lanjut ke program Pasca Sarjana, UM Palopo solusinya. Yuk, buruan daftar di Universitas Muhammadiyah Palopo untuk tahun ajaran 2025-2026. Pendaftaran dibuka mulai 1 November 2024 sampai 4 September 2025. Pilih dari 6 jalur pendaftaran yang fleksibel. Gratis biaya pendaftaran untuk semua jalur kecuali jalur reguler. Biaya SPP-nya bisa diangsur. Bingung soal biaya kuliah? Tenang, UM Palopo menyediakan berbagai macam beasiswa mulai dari beasiswa masuk hingga lulus kuliah. Masih kurang? Ada juga peluang kerja ke luar negeri. Yuk daftar sekarang, datang langsung ke alamat atau daftar online di website resmi UM Palopo. Nikmati layanan One Day Service. Universitas Muhammadiyah Palopo tumbuh mendunia. Ya sahabat Surya, kembali lagi kita bicara soal zakat. Khususnya di bulan Ramadan ini zakat fitrah. Tentunya Pak As'ad ini dari Basnas akan menjelaskan berkaitan dengan apa saja yang perlu diketahui oleh masyarakat berkaitan dengan masyarakat yang mentunaikan kewajiban zakatnya dan bagaimana tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh Basnas ini untuk bisa menerima. Nah ini tadi saya agak-agak takut-takut ini. Kalau tidak ada komunikasi bisa ada sanksi. Iya. Jadi lanjut Pak Yan ya. Ya. Memang seperti itulah, kita harus taat dan tunduk pada regulasi. Kita bersyukur Pak Yan, di Indonesia ini ada regulasi kita tentang pengelolaan zakat. Saya menyatakannya itu sebuah hadiah buat umat Islam dari negara ya. Nah, mudah-mudahan itu kita bisa tepati, kita ikuti dengan baik. Jadi UPZ masjid yang sudah ditentukan oleh Basnas itu tentu sudah berkoordinasi Pak. Ya. Nah, kalau ada yang mau mengelola, melakukan pengumpulan zakat, penyaluran zakat, tapi belum menjadi UPZ-nya Basnas, itu saran saya sebaiknya ke Basnas. Segera menyampaikan, segera ada seperti ini, nanti kita diskusi. Kalau memang wajar dan layak untuk ditetapkan sebagai UPZ, ya why not Pak? Kan ini pekerjaan-pekerjaan kebaikan ya. Kemuliaan ya. Iya, kemuliaan ya. Dan ini Pak As'ad mungkin saya ini yang ngalami. Saya datang siang nggak ada. Jadi kira-kira mungkin kalau memang di masjid-masjid ada penerimaan itu, apakah perlu ditentukan waktunya? Jadi supaya kita datang jauh-jauh gitu. Iya, betul Pak. Jadi misalkan Pak Yan, maaf, karena faktor kesibukan atau apa, biasa seperti itu ya, teman-teman UPZ masjid biasanya juga menerima itu biasanya biasa memilihnya itu di subuh-subuh hari, ya, terus biasa setelah asar kan gitu ya. Saran saya saja Pak, buat umat muslim, jika ada kondisi demikian yang ditemukan di Kota Palopo, nggak usah sungkan-sungkan ke kantor Basnas saja. Oh, di mana itu alamatnya? Ya, kantornya di belakang Masjid Islamic Center. Oh, di situ ya? Iya, betul Pak, di sana. Petugas tetap? Petugas insya Allah siap di sana ya. Itu daripada niatnya mentunaikan tertunda lagi kan gitu. Lewat, iya kan gitu. Apalagi misalnya izin ya, ini ada tambahan sedikit. Karena misalkan Pak Yan ini, maaf ya, mungkin Pak Yan berpenghasilan di Kota Palopo, ya terus kampungnya Bapak katakan di Makassar, ya ambil contoh Pak ya. Itu wajibnya sebenarnya Bapak itu berzakat di Palopo karena Bapak berpenghasilan di Kota Palopo, bekerja di Palopo, mendapatkan hasil. Jadi kalau mau mudik, ini misalnya kalau kita bicara mudik nih, kalau bahasa Jawa begitu ya, selesaikan dulu kewajiban zakat di Palopo, jangan di sana di Makassar misalnya. Lah terus kalau niatnya mau bantu keluarganya atau semua, ya itu lain persoalan. Jadi zakatnya dituntaskan di Kota Palopo, tiba di Makassar sana kalau mau bantu keluarga ya silahkan bersedekah. Jadi ini satu catatan bahwa zakat fitrah itu ada orang yang memang saya mau nanti zakat fitrah di kampung. Iya betul. Padahal saya baru tahu juga dari Pak As'ad ini bahwa zakat itu
dikenakan kepada mereka yang melakukan aktivitas di daerah itu. Iya, betul. Wah, jadi di mana kita berpenghasilan, Pak, disitulah kita berzakat. Ya, jadi bumi dipijak, langit dijunjung. Iya, betul. Jadi tidak menghalangi kan, Pak ya? Iya. Jadi berzakatnya di Palopo, bersedekahnya di kampung halaman. Mau berbuat baik di kampung halaman silakan. Silakan, ada sedekah, Iya. ada infak kan Iya. gitu, Pak ya. Nah, Baik. Aduh, Pak Asad ini sebenarnya ini banyak yang ingin saya mau tanya nih, Pak. iya, Waktu terbatas. iya. Ini katanya zakat fitrah yang dikelola oleh Basnas ini ada sasaran-sasaran, ada 5 ya? Baik. Nah, ini coba dijelaskan ini, Pak Ustadz. Ya, jadi kalau di Basnas Kota Palopo, ya maafan, ya Pak Yan ya, saya sedikit luruskan. Iya. Kalau zakat fitrah itu untuk Basnas Kota Palopo secara finansialnya kami sama sekali tidak terima. Secara finansial. Oh, gitu ya? Ya, karena itu diterima atau dikumpulkan oleh unit pengumpul zakat di seluruh masjid dan unit pengumpul zakat masjid pun juga langsung menyalurkannya kepada penerima yang berhak. yang berhak. Jadi rupiahnya itu tidak dilihat oleh Basnas gitu ya. Yang kami terima adalah catatannya. Berapa jumlah orang yang berzakat, berapa jumlah orang yang menerima. Kategorinya gitu. apa? Kategorinya apa? Blankonya itu sudah diserahkan semua ke masjid. Wah, luar Iya, biasa. sudah difasilitasi oleh Basnas itu, Pak Ian ya. Kalau blankonya kurang, datang ke Basnas minta lagi, nanti ditambahkan gitu ya. Gratis. Seperti itu. Nah, untuk yang terkait program tadi itu lebih banyak ke penggunaan zakat mal, zakat harta ya. Jadi masjid yang menerima zakat harta ya sesuai dengan regulasi yang ada berdasarkan keputusan Bapak PJ Wali Kota, zakat harta dan infak rumah tangga muslim itu nantinya diserahkan ke Basnas. Ya, itulah yang kami kelola, Pak. Kami kelola dan juga zakat harta yang langsung kami terima langsung dari muzaki. Muzaki maksudnya orang yang berzakat, Pak ya. Nah, itu yang kami kelola. Nah, dikelola di sana itu ada 5 program. Ya. Yang tadi itu ada saya sebut bahwa program Palopo Sejahtera. Palopo Sejahtera itu sasarannya bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat kita. UMKM. UMKM. Jadi kita berikan dia tambahan modal. Ya mungkin dia ada usahanya itu apa. Hibah ya? Hibah? Itu bukan hibah lagi, memang haknya mereka. Oh, haknya mereka? Iya, haknya mereka. Jadi ya silahkan saja. Ya, tidak ada. Tapi ada surveinya? Ada survei pasti, Pak. Ya, kita harus cek dulu. Basnas punya asesor. Ya, proses asesor turun, melakukan asesmen lapangan. Ya, layak atau tidaknya, berapa sebenarnya yang wajar diberikan dan sebagainya. Seperti itu kan, Pak ya. Seperti itu. Terus selanjutnya, saya mau sampaikan sedikit. Alhamdulillah di Palopo ini saya dapat dana dari Basnas RI, ya, sekitar 3 bulan lalu. Itu senilai 150 juta. Itu berupa program Basnas Microfinance Masjid. Itu sudah dinikmati oleh 50 UMKM yang ada di pelataran Masjid Agung. Iya, itu sementara berjalan itu sekarang, Pak. Ya, jadi programnya namanya BMM, Basnas Microfinance Masjid. Selanjutnya ada program kami juga, yaitu Palopo Sehat. Palopo Sehat ini sasarannya pada pasien ya yang tidak mampu menyelesaikan kewajibannya di rumah sakit. Nah, tentu ada kriteria Pak ya. Nah, kalau itu saya jelaskan mungkin tidak cukup waktu ya. Panjang. Iya, panjang nanti, Pak. Nah, terus ada Palopo Cerdas. Palopo Cerdas itu membantu anak-anak kita yang mungkin mau menyelesaikan skripsinya. Terkendala biaya daripada jadi beban orang tua. Ya sudah Basnas gelontorkan untuk S1 itu 1,5 juta, Pak. Oh, begitu ya. Ya, insya Allah selesailah skripsi itu. Kalau betul-betul dia, karena saya juga pernah skripsi ini. Seperti itu. Terus ada Palopo Peduli. Nah, Palopo Peduli itu kegiatan kemanusiaan. Ya, misalkan ada, maaf kalau menyebut bukan berdoa bilang ada bencana, ya mungkin ada bencana, ada musibah yang terjadi ya di daerah-daerah tetangga kita atau di kita sendiri, mungkin ada kebakaran apa dan sebagainya ya. Selanjutnya ada Palopo Takwa. Palopo Takwa ini untuk pengembangan kegiatan keagamaan di Kota Palopo. Ya, ada
TPA, ada masjid yang perlu di backup penyelesaian ininya, mungkin catnya, toiletnya barangkali dan sebagainya. Tapi itu lebih menggunakan dana infak karena dana zakat tidak boleh masuk ke kepentingan masjid. Ya, ada pendapat terakhir bahwa jika masjidnya memang di situ kumpulannya orang miskin, ya itu boleh menggunakan zakat. Tapi kalau di lingkungannya itu bercampur, itu sebaiknya menggunakan dana infak. Pak Asad, kata kunci dari zakat fitrah ini, apakah dia harus habis sebelum khotib naik mimbar atau gimana? Atau harus ada saldo? Biasa kan? Ya, gitu. Jadi ini perlu kami sampaikan dan harus sangat tegas ini bahwa tolonglah umat muslim, kita percepatlah menunaikan kewajiban zakat fitrah ini, karena zakat fitrah ini harus kita bagi habis, tidak boleh ada saldo, Pak. Harus kita bagi habis sebelum khatib naik mimbar di 1 Syawal. Ya, jadi luar biasa bebannya kami ambil, Pak. Tugas yang diemban, yang diemban kalau ini terlambat penyalurannya, dan rawan kalau penyalurannya penerimaannya terlambat, itu untuk mendapatkan mustahik atau yang berhak menerima itu bisa posisinya bisa salah sasaran. Karena keburu-buru kita tidak bisa lagi mendata wah ini wajar tidaknya. Karena sebaiknya kami juga meminta kepada UPZ Masjid agar jelas KTP-nya, ada by name, by address, Pak. Karena maaf, ada juga warga kita yang yang memang saya tidak bisa mengatakan dia di masjid sana dapat, pindah lagi ke masjid sana dan sebagainya. Akhirnya kasihan ada saudaranya yang lain seharusnya dapat, jadinya alasan di awal-awal seperti itu ya. Iya, seperti itu, Pak. Baik, sahabat seru ya. Sebenarnya masih banyak, Pak, yang saya bertanya. Tapi karena waktu kita terbatas, tapi mungkin Pak Asad nanti mungkin bisa hadir lagi nih. Siap. Baik, sahabat Surya dimanapun Anda berada, demikian sudah kita bahas berkaitan dengan masalah zakat, khususnya zakat fitrah. Akhirnya saya Bekti dan Pak Asad mohon pamit. Terima kasih atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sahabat Surya.